Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 27 September 2022. Tema renungan kita dengan judul Menjadi Miskin atau Kaya. Menjadi miskin atau kaya. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerdaskan, memberikan kepada kami pencerahan, yang membukakan kebutaan hati, kebutaan mata kami, sehingga kami bisa belajar tentang kebenaran firman Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita dengan judul Menjadi Miskin atau Kaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita bahas untuk memberikan definisi apa itu miskin dan apa itu kaya, maka kita sepakat secara umum kalau kaya berarti dia punya banyak harta, dia punya banyak properti, dia punya banyak emas permata, dia punya banyak tabungan di bank, itu kaya. Kalau miskin berarti dia ada di dalam kondisi upah minimum regional UMR, yang kalau kemudian itu dipakai hanya cukup buat makan sederhana, hanya untuk kebutuhan sangat mendasar, terhenti saja 1 minggu, kemungkinan dia akan kelaparan dan kemudian kekurangan gizi. Terhenti 2 minggu, mungkin setengah mati. Terhenti 3 minggu, mungkin dia menjelang mati. Terhenti 1 bulan, mati beneran. Sahabat seperjalanan, kurang lebih seperti demikian. Konsep kekayaan yang kita pahami adalah yaitu harta benda. Namun kitab Wahyu yang kita baca tadi, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ada kemudian sebuah konsep tentang kaya dan miskin yang dikontradiksikan. Kita tahu dengan jelas bahwa kitab Wahyu pasal ketiga itu diperuntukkan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah sebuah kota Laodikia yang dekat kota Kolose, dikelilingi lembah sungai Likus. Kotanya adalah kota makmur, pusat perdagangan, pusat bisnis, kemudian pun adalah tanahnya subur. Dan dikatakan jemaat Laodikia itu tidak pernah mengalami yang namanya itu penderitaan sehebat katakanlah jemaat yang lain. Jadi sebuah jemaat yang berada dalam kota yang dalam kondisi yang makmur, tidak mengalami penderitaan. Lalu yang cukup menarik kepada jemaat yang makmur ini, yang dipenuhi dengan tanah yang subur, pusat perdagangan, namun dikatakan mereka itu adalah miskin, mereka itu melarat, mereka itu malang, dan mereka itu buta dan telanjang. Kenapa demikian? Di sini ada pemahaman tentang kekayaan dalam sudut pandang yang berbeda. Karena engkau berkata, jadi artinya jemaat Laodikia berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu perkataan daripada jemaat di Laodikia. Aku ini kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Namun firman Tuhan berkata apa? Engkau adalah miskin, engkau melarat, engkau buta, engkau telanjang, dan engkau melarat. Itu dikatakan engkau malang. Sahabat seperjalanan, kenapa demikian? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang berikut, sebelumnya ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sahabat seperjalanan, apa yang miskin daripada jemaat di Laodikia yang mereka memiliki kekayaan secara finansial, kekayaan kemakmuran secara
katakanlah fasilitas yang ada, tapi dikatakan miskin, yaitu mereka miskin di hadapan Allah. Mereka tidak mengingat akan Tuhan sebagai sumber anugerah, sumber berkat. Mereka juga dikatakan di dalam firman Tuhan, akan kutegur dan kuhajar. Kalau kita boleh bahasakan dengan bahasa sederhana, siapa tuh orang miskin? Mereka adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Allah, dilimpahi oleh kebaikan-kebaikan Allah. Namun kebaikan Allah itu tidak membuat mereka menjadi orang baik. Anugerah Tuhan itu tidak membuat mereka menjadi hatinya, pikirannya, hidupnya penuh dengan anugerah kemurahan buat orang lain, untuk bisa memberkati orang lain. Mereka menjadi tempat penampungan air, dan mereka tidak menjadi sungai yang mengalir untuk bisa memberkati orang lain. Mereka menjadi pribadi yang kurang mau dekat dengan Tuhan, namun mereka adalah pribadi yang suka dekat dengan berkat Tuhan. Sahabat seperjalanan, mungkin itu pembahasan yang jauh lebih mudah dimengerti. Mereka itu dekat dengan berkat Tuhan, seperti jemaat di Laodikia, namun tidak dekat dengan Tuhan. Mereka itu menerima anugerah, namun mereka tidak sebagai penyalur anugerah. Mereka mengalami kebaikan-kebaikan Allah, namun mereka hidupnya tidak menjadi orang-orang yang baik kepada orang-orang lain untuk memberkati yang lain. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau. Bayangkan sahabat seperjalanan, apa yang namanya memuntahkan? Berarti muntahan yang ada dalam perut. Tatkala seseorang keracunan makanan, maka dokter akan mengusahakan kalau bisa itu dimuntahkan, dikeluarkan dari dalam perut. Karena yang di dalamnya adalah racun. Ya, dikeluarkan. Kemudian dinetralisir. Racunnya itu kemudian dibuat sedemikian rupa, ditawarkan. Itu yang dilakukan, dimuntahkan semua racun-racun yang ada dalam tubuh itu. Apa racun-racun kehidupan sahabat seperjalanan pada zaman sekarang ini? Racun-racun kehidupan itu adalah tatkala semua berkat-berkat Allah itu membuat kita melupakan Allah. Tatkala semua kebaikan-kebaikan Allah itu membuat kita tidak menjadi orang-orang yang baik. Tatkala semua kasih sayang cinta Tuhan yang kita terima itu membuat kita hidup tidak pernah punya cinta kasih yang kita keluarkan kepada orang lain, maka kita menjadi orang yang dikritik oleh Tuhan. Engkau merasa sebagai orang kaya, tapi firman Tuhan katakan engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Sahabat seperjalanan, setelah kita mendengarkan renungan ini, mari kita berkaca bercermin di hadapan Tuhan. Apakah kita penerima kebaikan-kebaikan Allah, namun tidak merubah hidup kita menjadi orang-orang baik? Apakah kita penerima anugerah Tuhan, namun kita hidupnya tidak pernah menjadi penyalur-penyalur anugerah Tuhan? Mari kita mengoreksi diri. Jangan sampai kita menjadi seperti jemaat di Laodikia yang dikritik, yang ditegur, yang dihajar, dan diingatkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang hidup bersama dengan Tuhan, menjalani perintah dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, ajar kami menjadi pribadi yang kaya sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Tidak hanya cukup dengan kekayaan materi, finansial, namun hati kami, pikiran kami penuh dengan kekayaan-kekayaan dari kebenaran Allah yang kami terima dan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah orang kaya yang sesungguhnya sebagaimana yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Shalom.